أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laulaka lama khalaqatul aflak. Andai kata tidak karena engkau ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan yang namanya kehidupan. Oleh karenanya perbanyaklah salawat. Mudah-mudahan dengan salawat itu Allah antarkan, malaikat antarkan ke Masjid Nabawi, dan Allah balas segala salawat kita menjadi bentuk syafaatnya akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah. Saya memiliki sebuah lagu yang ada pada guru saya diwasiatkan kepada kami. Bentuk lagunya seperti ini. Insaflah kamu akan dosamu, keraman ketipin kiri kananmu. Keraman itu artinya malaikat. Jikalau salah kata-katamu, keraman menulis akan dosamu. Insaflah kamu akan dosamu, keraman ketipin kiri kananmu. Jikalau salah tingkah lakumu, keraman menulis akan dosamu. Siratal mustaqim terlalu panjang, tajamnya lebih dari mata pedang, halusnya lebih dari helai benang, api menyambar terlalu garang. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Pernyataan atau judul kita pada malam hari ini adalah membuka lembaran baru. Jamaah rahimakumullah, ini malam adalah malam 2 minggu terakhir di malam tahun baru menyambut tahun baru 2023 NKRI Republik Indonesia dan seluruh dunia. Artinya apa? Memang agama Islam itu tahun barunya lain. Ini kita mengikuti pemerintah atau negara. Maka tinggal 1 minggu lagi kita akan menyambut tahun baru kenegaraan. Oleh karenanya, selain daripada dosa-dosa di tahun 2022, maka buka lembaran baru nanti di tahun 2023 dengan apa? Dengan baik-baik, dibuka dengan hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya ibadah yang menyampai kepadaku, ibadah yang berhasil, salah satunya adalah Allah jauhkan dia dari sifat-sifat keburukan. Dari keburukan Allah naikkan ke derajatan. Bahkan orang yang sudah bertaubat, salah satu taubat yang diterima Allah adalah Allah jauhkan dia dari dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, Allah tutupin segala dosanya. Dan yang ketiga, Allah ganti semua dalam hal-hal kebaikan. Kalau dulu dia maksiat terus, begitu taubat, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan, Allah naikkan derajatnya. Saya teringat dengan kata-kata dari Panglima besar kita, Jenderal Sudirman. Apa kata beliau? Kalau suatu kelompok, suatu negara, atau suatu bidang ingin menang, maka dia harus kuat. Kalau ingin kuat,
dia juga harus bersatu. Kalau mau bersatu, maka jalinlah silaturahim, semangatlah dalam silaturahim. Kalau mau menang, harus kuat. Kalau mau kuat, harus bersatu. Kalau mau bersatu, semangat dalam silaturahim. Jamaah rahimakumullah, berbeda pendapat di antara kerukunan, toleransi, moderasi beragama itu sudah biasa. Berbeda pendapat boleh-boleh saja. Marah, jangan. Ketika zaman sekarang itu masih beredar Salafi, Wahabi dan lain-lainnya sebagainya, mereka mengatakan bid'ah, tahlilan, wirid itu sesat, salah, bid'ah dan lain-lain. Kurang kerjaan sekali. Kenapa? Kenapa orang yang membaca firman Allah, kenapa orang yang mencari ibadah, mencari pahala itu disalahkan? Kenapa tidak orang yang bermaksiat, yang berjudi, minum tua, pacaran itu tidak disalahkan? Mengapa orang yang sedang mencari pahala, menggali ilmu agama disalahkan? Artinya apa? Dari wasiat dari guru saya adalah hargailah siapapun, kapanpun, bagaimana yang ada di depanmu, hargailah dan jaga adabmu terhadapnya. Untuk kesalahannya, untuk keburukannya, itu hanya urusan dia dengan Allah. Tidak ada sangkut paut kita. Kita tidak berhak untuk menjustis, kita tidak berhak untuk menghakimi seorang hamba. Kecuali ada hak-hak atau kewajiban tertentu. Sebagai orang mukmin, ketika kita melihat kemaksiatan, ketika kita melihat kesalahan, tugas kita yaitu menegur dengan tindakan, lisan atau perilaku. Jika tidak bisa, maka tembusnya adalah doa. Terakhir apa? Kita kembalikan semua kepada Allah. Satu pesan saya pada malam hari ini adalah, nanti di tahun 2023 atau di tahun baru Hijriah Islam, buka lembaran baru. Kalau tahun kemarin kita jauh dari Allah, maka dekatkan kembali. Kalau tahun kemarin kita sudah hilang sunnah-sunnahnya, maka tingkatkan kembali. Kalau tahun kemarin kita sudah banyak tidak bersedekah, maka bersedekah kembali. Kalau tahun kemarin kita sudah marah, kita tukang marah, kita payah senyum, maka tahun yang akan datang murah senyum, jangan mudah marah. Penyakit hati dibuang jauh-jauh, bersihkan kolbu, bersihkan hati, bersihkan batin, dan bersihkan jiwa kita. Zahir kita ikut bersih, bukalah kembali lembaran-lembaran baru dengan yang suci, dan jauhkan yang kotor-kotor. Dengan apa? Yang pertama adalah taubatan nasuha, mendekatkan diri kepada Allah, dan jauh segala maksiat yang di tahun lalu sudah kita pernah lakukan. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, satu pesan yang dari saya akan sampaikan kepada jamaah rahimakumullah adalah, hidup ini mudah ketika kita berpikir mudah. Hidup ini akan tenang, akan lapang ketika hati kolbu kita lapang. Sungguh, Allah memasukkan hambanya ke dalam syurga bukan karena amalnya, bukan karena qiyamul lailnya, bukan karena perbanyak baca Qur'annya, tapi karena rahmat Allah. Kenapa Allah sayang dan Allah masukkan ke dalam syurga? Karena hatinya, kolbunya itu sangatlah bersih. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya terus bersihkan hati, tenangkan hati. Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melawan Fir'aun, apa doanya kepada Allah? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Kalau hati sudah lapang, maka laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan dalam keadaan susah dan payah manusia ini. Hati kita lapang, diberi ujian apapun dengan Allah, maka kita akan menerimanya. Kenapa? Hati ini lapang, diberi seujung kuku, ujian ini tidak akan mempan kepada kita. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, jadilah hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba yang selalu disayangi oleh orang lain sehingga menjadi hablum minallah dan hablum minannas itu seimbang. Oke, selamat membuka lembaran baru dengan zahir dan batin yang bersih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wa la tunzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Jika yang disampaikan itu benar, walaupun yang menyampaikan anak kecil, pengemis dan tukang sampah sekalipun, maka terimalah. Faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan ada yang ingin mengambil hikmah dan ada yang ingin menceritakan kepada generasi berikutnya atas ilmu yang sudah kita dapat. Jamaah rahimakumullah. Jangan sempit, jangan pelit akan segala apapun, karena di akhirat kelak akan ada pertanggungjawaban atas kehidupan kita, bekal kita di dunia apa saja yang kita lakukan. Ingat, malaikat kanan dan kiri dia selalu mencatat kebaikan dan keburukan apa saja yang sudah kita lakukan di dunia ini. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, minyak pun habis, lampu pun padam, menyiapkan pidato, menyiapkan ceramah di tengah malam. Hamba akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.